Pemulainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan dan tentunya kita di dalam menjalankan aktivitas selalu menjadi berkah buat kita dan buat keluarga. Nah, sekarang nampak di halaman sekolah SD Nuling para peserta didik regenerasi dan para dewan guru, staf sudah berada di lapangan untuk persiapan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu tujuan utama upacara peringatan Hari Kesaktian ini, bahwasanya utamanya kami dari tenaga kependidikan, bagaimana kita sebagai pendidik mengajarkan atau memberi pemahaman kepada siswa-siswi tentang apa itu Hari Kesaktian, bagaimana mereka memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya nanti ketika mereka dewasa, tentang bagaimana pengorbanan para pahlawan bangsa yang gugur dalam aksi G30S PKI. Semoga nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terkandung dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu mereka bisa aplikasikan di saat mereka dewasa. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan utama untuk mencapai Indonesia yang lebih maju. Oke, karena kegiatan sudah mulai berlangsung, jadi kita langsung saja, silahkan menonton videonya sampai selesai. Salam dari kami, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam dari SD 590. Oke, check it out. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat, break, tegak, break. Laporan Komandan Upacara. Labur, upacara pengibaran sang merah putih dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2023. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Terjangan.
Pada sang merah putih. Hormat. Strike. Kejap! Strike! Mengerikan kita dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam bermusyawarah perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan naskah Ikrar. Lapor. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan naskah ikrar siap dilaksanakan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa
dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadan, keren, jelas. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Semangat. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan guru dan staf, sekaligus sebagai pembawa acara dalam kegiatan upacara memperingati kesaktian Pancasila, dan para sekalian dan upacara, alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta dengan para anak sekalian yang menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Walaupun dalam suasana panas seperti ini, tapi karena semangat luar biasa, kita tetap hadir bersama-sama. Dan juga saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yaitu jatuh pada tanggal 1 Oktober pada hari ini, sehingga sesuai dengan penyampaian dari pusat sampai turun ke bawah sampai kepada sekolah, kita akan laksanakan dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini. Dan juga terlupa kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mengingatkan kembali bahwa sejarah perjuangan NKRI ini dan Pancasila itu diambil sebagai ideologi negara kita, dan itu bukan akhir begitu saja, dan bukan pemberian orang atau pemberian berbangsa, tetapi butuh perjuangan sehingga negara kita Pancasila tetap sesuai dengan syariat sampai pada. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya memperkenalkan bahwa menjelang kemerdekaan Indonesia proklamirkan tepat pada tanggal 29 Mei, para pendiri bangsa dan para pendiri usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dalam menuntut ideologi negara bangsa yang majemuk. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa di Nusantara. Oleh sebab itu, maka pada setiap tanggal 1 Oktober maka diperingati Hari Pancasila, dan juga dikatakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang merupakan suatu pemersatu beberapa suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Kenapa Pancasila dikatakan bahwa sakti? Karena mampu mempersatukan berbagai macam budaya, agama, suku dan ras yang ada di Indonesia, sehingga dia mampu memberikan keamanan
memberikan kenyamanan kepada bangsa kita sampai pada hari ini. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di dalam Pancasila itu dimuat yang baru kita baca tadi, ada beberapa hal yang perlu kita cermati di dalam. Yang pertama itu bahwa Pancasila itu dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu perlu kita memahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah salah satu hal yang sangat penting kita hayati. Karena kita pahami bahwa negara kita ini berada dalam beraneka ragam agama, budaya, kepercayaan dan keyakinan. Inilah yang dapat mempersatukan kita di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, setelah Menteri Pendidikan ini merubah kurikulum 13 ke kurikulum merdeka, ada salah satu untuk bagaimana supaya kita betul-betul melaksanakan, menghayati bagaimana di dalam Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan merata. Tidak ada diskriminasi antara siswa, antara guru dan lain sebagainya. Semuanya kita sama. Oleh sebab itu, marilah Bapak dan Ibu, setelah kita memperingati besarnya Pancasila ini, kita betul-betul bagaimana anak kita ini kita dorong untuk senantiasa bagaimana supaya dia melanjutkan pendidikannya, dia menghayati bagaimana derajat kita sebagai warga negara Indonesia itu sama dalam hal menuntut ilmu atau pendidikan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ketiga, kebinekaan. Ya tentu kita sudah memahami bahwa kita di negara kita ini beragam, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam agama, ras, warna kulit, model rambut dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang dapat mempersatukan kita ini adalah salah satu dasar yaitu Pancasila. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, tentu kepada anak kita, karena kita berada di dalam lingkup pendidikan, tentu kita memberikan kepada kita suatu keadilan. Dan ada yang menganggap bahwa ini adalah keluarga saya, ini biasa muncul di luar sekolah, ada hal-hal yang mungkin kaitannya dengan keluarga, datang di sekolah kita menganggap bahwa ini bukan keluarga saya, bukan anak saya. Ini yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu. Tidak ada antara di dalam pendidikan, termasuk kita di SD 59 ini, supaya betul-betul kita menganggap anak-anak siswa kita ini adalah anak kita, termasuk kita yang ada di yang bertugas di SD 59 ini, guru dan staf adalah kita sama. Ya, persoalan saya dengan kita, saya sebagai Kapolres itu hanya sebagai jabatan saja, tetapi sebenarnya kita sebagai manusia sama dan tugas kita sama. Walaupun dalam hal-hal tertentu pastilah bahwa ada tugas-tugas yang pokok buat kita, dan termasuk saya ada tugas-tugas pokok saya sebagai kepala sekolah. Dari Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya di dalam 5 Pancasila ini yang selalu kita bacakan setiap hari Senin itu ada implementasi, ada ciri khas yang harus kita laksanakan di pendidikan itu, yang sebagaimana dibuat dalam kurikulum merdeka, bergotong royong. Ya, ini yang selalu kita lakukan, yaitu dilandasi dengan kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan pasti gotong royong tidak akan bisa terwujud. Kemudian selanjutnya mandiri. Kita betul-betul bagaimana supaya anak-anak kita ini diajak untuk mandiri. Mempercayai bahwa saya adalah manusia yang hidup secara individu. Di dalam hal itu tentu ada motivasi dari orang lain, bantuan dari orang lain. Kemudian selanjutnya bernalar kritis dan kreatif. Itu hal-hal yang perlu kita pahami, apalagi di dalam
melaksanakan kurikulum kemerdekaan Indonesia harus kita laksanakan sesuai dengan undang-undang atau yang tercantum dalam Pancasila. Maka saya tidak bahasakan itu bahwa dilaksanakan kegiatan seperti ini dan dilaksanakan setiap tahun karena untuk mengingatkan kembali kepada anak kita bagaimana Pancasila itu yang merupakan suatu punya kesaktian yang luar biasa. Ya, yang dapat mempersatukan kita, yang dapat memberikan motivasi di dalam hidup dan kehidupan kita dalam keamanan di kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dengan memperingati hari kemerdekaan Pancasila ini, saya harapkan kepada kita supaya betul-betul bagaimana supaya kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalam pendidikan kita ini, supaya anak-anak bisa memahami bahwa negara kita punya dasar Pancasila dan undang-undang dasar betul-betul. Kalau kita ini sudah hayati, kita mampu memberikan motivasi kepada anak kita, pastilah bahwa kehidupan dan keamanan terjalin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, tidak perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh mengadahkan tangan, persembahan puja dan puji. Kami bersyukur atas kemerdekaan serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami petunjuk agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkan Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas atas sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia dapat bangkit bergerak bersama Pancasila. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami, mereka yang telah berkorban jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya kemerdekaan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
Ada Inspektur Upacara. Hormat. Red. Tegas. Red. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, komandan upacara membuatkan pamitannya.